Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Suriah memanas, militer Rusia ngamuk, mayat-mayat bergelimpangan. Militer Rusia rupanya belum juga menghentikan serangan-serangan ke provinsi Idlib, Suriah. Apakah itu mulai udara maupun dari darat. Hari ini, pada Selasa, pasukan Vladimir Putin dan tentara pemerintah Suriah kembali membuat Idlib memanas. Mereka mengamuk dan melancarkan serangan artileri secara brutal ke pemukiman warga sipil. 3 perumahannya yakni Al-Bara, Esim, dan Al-Mastoma di selatan Idlib. Berdasarkan laporan resmi pertahanan sipil Suriah alias White Helmets dilansir dari FIFA Militer, serangan militer Rusia dan Tentara Nasional Suriah telah menyebabkan 7 warga meninggal dunia dan belasan lainnya terluka-luka. White Helmets menyebutkan kondisi lokasi bekas penyerangan militer Rusia dan Suriah sangat mengerikan. Mayat-mayat berkelimpangan dengan kondisi penuh dengan luka. Kematian ada di mana-mana. Adegan mengerikan dari White Helmets, operasi pencarian dan penyelamatan di Idlib, serangan-serangan Rusia dan rezim, 7 orang termasuk 2 wanita tewas, dan 12 lainnya luka-luka, tulis White Helmets. Akibat militer Rusia dan Tentara Nasional Suriah ke Idlib sepanjang tahun 2021 ini telah menyebabkan 100 orang meninggal dunia. Untuk minggu ketiga, pasukan Rusia dan rezim melanjutkan kampanye militer mereka yang menarikan NW tanpa kecaman atau tanggapan internasional untuk menghentikan pelanggaran terhadap warga sipil, tulis WH. Perlu diketahui, militer Rusia hadir di Suriah sebagai undangan resmi dari Presiden Bashar al-Assad. Pasukan Kremlin dilibatkan untuk membasmi pemberontakan dan juga terorisme dan juga perusuh yang masih bercokol di Suriah pasca kehancuran ISIS. Amerika kalahkan sistem rudal S-400 Rusia dalam latihan perang besar-besaran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengalahkan sepasang sistem rudal S-400 Rusia dalam serangan simulasi yang menjadi bagian dari latihan perang besar-besaran African Lion 2021. Sistem misil canggih itu telah menjadi senjata kebanggaan Moskow yang saat ini sedang gencar dipasarkan ke beberapa negara. S-400 tercatat sebagai sistem rudal udara Rusia paling mematikan, dengan spekulasi bahwa ia dapat menembak jatuh pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika yang paling canggih itu. Latihan tempur African Lion 2021 dimulai pada 7 Juni dengan 7.800 tentara di Maroko, Tunisia, dan Senegal dan akan berlanjut hingga Jumat 18 Juni 2021. Latihan tahun lalu dibatalkan di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di seluruh dunia. Militer Amerika dan negara-negara Afrika melakukan latihan pos komando, sebuah simulasi perang di Maroko pekan lalu, di mana 2 sistem rudal S-400 menjadi sasaran. African Lion adalah latihan militer multinasional tahunan yang digelar oleh Satuan Tugas Eropa Selatan Afrika, formasi Angkatan Darat Amerika yang menggantikan Angkatan Darat Amerika Afrika. Menurut penjelasannya, di situs webnya, tujuan dari seri ini adalah untuk meningkatkan interoperabilitas Amerika, negara-negara mitra dan organisasi regional untuk mengatasi ketidakstabilan regional, melakukan operasi perdamaian, melawan organisasi ekstremis kekerasan, menjaga keamanan lintas batas dan melawan ancaman transnasional. Sorotan dari latihan yang sedang berlangsung termasuk manuver udara oleh pesawat bom, pesawat tempur serta pengisian bahan bakar udara di samping latihan tembakan angkatan laut dan kegiatan bantuan sipil kemanusiaan di Maroko. Sebuah akun Twitter @kmladial70 membagikan video Angkatan Darat Amerika mengklaim area yang ditargetkan adalah wilayah militer ketiga dan keempat Aljazair. Amerika mendakwakan Nehone dan Rowan. Setaf Angkatan AF atau AF telah merilis video latihan pos komando yang dijalankan di sebuah fasilitas di Agadir, Maroko. 2 serangan dilakukan terhadap 2 atau S-400 ini, kata seorang perwira militer di ruang pengarahan yang dikutip dari The Drive, masih menunggu penilaian kerusakan pertempuran itu.
Belum diketahui aset apa yang digunakan peserta CPX untuk melakukan serangan simulasi pada sepasang S-400 SAM. Juga belum diketahui bagaimana salah satu dari negara Afrika memperoleh sistem rudal canggih itu, meski Moskow telah gencar mengekspor senjata pertahanan tersebut. Sistem pertahanan udara S-400 Triumph oleh NATO dinamai sebagai SA-21 Growler terdiri dari rudal permukaan ke udara, jarak jauh dengan jangkauan maksimum 400 km dan beberapa elemen peluncur. Ini adalah senjata utama dalam pertahanan anti-pesawat Rusia dengan kapasitas untuk menghancurkan jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik, dan juga drone. S-400 menjadi salah satu sistem pertahanan udara di dunia, juga 2 kali lebih murah dibandingkan dengan sistem pertahanan Patriot 2 Amerika. Hal itu membuatnya menarik dan gencar untuk diekspor. Proliferasi S-400 menempatkan Amerika dan sekutunya NATO di tempat yang aneh. Rusia telah mendorong ekspor sejak mengekspor nasionalkan sistem pertahanan pada tahun 2007, dan banyak negara telah menunjukkan minat. India, China dan Turki dan juga Belarusia merupakan daratan negara yang mengamankan kesepakatan untuk pembelian sistem pertahanan udara canggih Rusia tersebut. China sudah menerima sejumlah sistem misil itu pada tahun 2018. Turki juga sudah menerima pasokan sistem misil itu meski ditentang keras oleh Amerika sebagai sekutu utamanya di NATO. India diperkirakan akan menerima pengiriman pertamanya akhir tahun ini. Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Maroko, Mesir, Vietnam, dan juga Irak adalah di antara negara-negara yang telah mengadakan diskusi informal atau formal dengan Rusia untuk memperoleh sistem rudal S-400. Stockholm International Peace Research Institute memperingatkan bahwa sistem misil kebanggaan Moskow ini teruji dalam perang sesungguhnya. Meskipun teknologi canggih, namun S-400 belum diuji dalam situasi perang yang nyata dan juga serius, kata Sipri seperti dikutip dari Euro-Asian Times pada Kamis 17 Juni 2021. S-400 sebelumnya telah dikerahkan di zona konflik Suriah, Crimea, dan daerah kantong Baltik Rusia, Kaliningrad. Ada juga laporan bahwa sistem ini ikut dikerahkan di Libya, yang saat ini dilanda perang saudara yang mengerikan. Dengan klub militer mengalahkan sistem rudal kebanggaan Rusia tersebut, Amerika secara tidak langsung menantang efisiensi rudal itu sendiri dengan harapan dapat mempengaruhi negara-negara agar tidak membelinya. Sementara itu, Rusia telah memasarkan sistem pertahanan mutakhir karena pangan atau pangsa globalnya dalam ekspor senjata terus menyusut dengan Amerika menggantikan posisinya.